Chapter 262, Babak 4 Besar. Ketidakakuratannya 4 gram. Dan memenangkan babak kedua dengan penuh tekanan di mata semua orang yang melihat Randy Lu. Selain kaget, itu mengejutkan penyelenggara acara menggunakan trik, mengubah aturan, dan membuat pertandingan berlanjut sepanjang malam. Namun, ini sama sekali tidak bisa mengalahkan Randy Lu. Tetapi melakukan serangan balik terhadap situasi tersebut, tidak hanya mengalahkan 10 penantang, dan tidak perlu beristirahat, langsung menantang Chris Zheng, 3 teratas nasional. Kemudian memenangkan 2 babak, dan mengalahkan Chris Zheng keluar dari 4 besar. Ini seperti pertandingan para dewa. Master Batu Judi Dewa. Pada saat ini, apakah itu Rahmat, atau beberapa Master 8 besar lainnya? Wajah mereka semua sangat suram dan merasa sangat kaget di hati mereka. Hasil yang diperoleh Randy Lu dalam pertandingan, jangankan mereka, bahkan jika mencari Martin orang terbaik di dunia, dia juga pasti akan kalah. Pada saat ini, para Master Raustone ini berdoa dalam hati mereka, jika mereka dapat memasuki babak selanjutnya, jangan sampai bertemu dengannya. Pada saat ini, sponsor utama Offshore Raustone Association, Dylan dan Wakil Ketua Darwin, semuanya duduk terdiam di kursi, dan tatapan mata mereka seperti tak bernyawa, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, kita seharusnya tidak melawannya. Kita bisa memisahkan dia dan Chris Zheng, setidaknya sebelum final, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Chris Zheng untuk waktu yang lama. Darwin meratap dengan lemah. Pada saat ini dia sangat menyesalinya, dan juga sangat kaget. Awalnya, rencana mereka yang begitu teliti dan sempurna, tetapi ternyata begitu mudah dikalahkan oleh Randy Lu. Setelah hari ini, sebagai tuan rumah Offshore Raustone Association sangat memalukan, dan Chris Zheng, batu judi pertama dalam asosiasi tersebut, jatuh ke dalam situasi yang mengerikan. Tidak perlu dipikirkan ke depannya, jika Chris Zheng ingin membalikkan keadaan, itu bahkan lebih sulit daripada pergi ke langit. Di dunia ini mana mungkin ada hal yang bisa diketahui duluan, sudahlah. Mempersiapkan pertandingan untuk yang lainnya. Setelah selesai aku akan secara pribadi meminta maaf kepadanya. Dan meminta maaf kepada media nasional. Dylan tersenyum mencela diri sendiri. Tetapi dia juga orang yang berani. Sekarang karena keputusannya yang salah, membawa Offshore Raustone Association ke dalam jurang, dan tentu saja dia harus berdiri dan bertanggung jawab atas masalah ini. Pada saat ini, semua orang di tempat itu bersorak untuk Randy Lu. Tepuk tangan terdengar dimanapun Randy Lu lewat. Situasi ini seperti menyambut para jenderal yang kembali dari kemenangan. Randy, bagus sekali. Kembali ke meja. Joby Huang mengacungkan jempol kepada Randy Lu. Master Randy, Anda telah bekerja keras. Duduk dan istirahatlah. Lani buru-buru menarik kursi untuk Randy Lu dan bahkan memijat bahu Randy Lu. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Randy Lu menunjukkan pada Lani tidak harus melakukannya. Sebentar lagi, kamu masih akan bertanding. Jangan bicara lagi, makan sesuatu dan istirahatlah. Lani tidak bermaksud untuk melepaskannya, bersikeras memijat bahunya Randy Lu. Randy Lu juga tidak memikirkannya. Setelah begadang semalaman, dia memang sedikit mengantuk. Kebetulan ada sarapan disiapkan di atas meja. Dia makan sedikit dan beristirahat di kursi. Di bawah pijatan lembut Lani, Randy Lu cepat tertidur. Melihat Randy Lu tertidur, semua orang di sekitarnya menurunkan suara mengobrol dengan sadar. Bahkan jika pembawa acara mengumumkan pengelompokan pada saat ini, di bawah panggung tidak ada seorang pun yang bersuara. Situasi semacam ini membuat pembawa acara di atas panggung sangat canggung dan membuat kata-kata selanjutnya menjadi sunyi. 3 kelompok pertandingan lainnya membutuhkan total 1,5 jam untuk menyelesaikannya, dan akhirnya untuk 4 besar. Randy Lu perwakilan dari kota Yuzoda, Rahmat perwakilan dari kota Jingrang, Randahu perwakilan dari kota Sandria, Jackson Liu perwakilan dari kota Montana. Pembawa acara mengelompokkan secara acak di atas panggung. Dan pada saat ini, apakah itu Rahmat?
atau Randahu dan Jackson Liu, ada sedikit kegugupan, dan mereka tidak ingin bertemu Randy Lu di babak ini. Hasil akhir, Randy Lu melawan Randahu, Jackson Liu melawan Rahmat. Pertandingan antara Jackson Liu dan Rahmat dimulai terlebih dahulu, jadi Joby Huang tidak membangunkan Randy Lu, akan membangunkan Randy Lu setelah pertandingan ini berakhir. Setelah lebih dari 40 menit pertandingan sengit, Rahmat memenangkan pertandingan dari Jackson Liu dengan skor 2-1. Sejujurnya, dalam pertandingan batu juri semacam ini, bisa memasuki di 8 besar sudah sangat hebat. Di semifinal ini, Rahmat peringkat kedua nasional, hampir kalah di tangan Jackson Liu peringkat nasional ke-7. Di babak terakhir, Rahmat mengalahkan Jackson Liu dengan hanya selisih 2 gram. Ketidakakuratannya, selisihnya sangat kecil, dan bahkan tidak jelas. Pada saat ini, Lani dengan lembut membangunkan Randy Lu. "Master Randy, giliranmu," bisik Lani. Randy Lu menggosok matanya dan melihat lawannya belum naik ke panggung, jadi dia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah buang air kecil, kemudian mencuci wajahnya dengan air dingin, lalu Randy Lu perlahan berjalan ke panggung. Pada saat ini, pembawa acara mengumumkan bahwa babak semifinal Randy Lu dimulai. Randahu dan Randy Lu melangkah ke panggung pada waktu yang bersamaan. "Master Randy, walaupun aku tahu peluang untuk menang dari kamu sangat kecil. Tetapi di tingkat seperti ini, kadang-kadang menang atau kalah tidak penting sama sekali. Yang penting adalah bertemu lawan yang langka." Randahu mengulurkan tangannya ke Randy Lu dan berkata, "Master Randa benar, aku juga pikir begitu." Randy Lu berjabat tangan dengan Randahu dengan sopan, dan semua orang masih terbiasa dengannya, yang tiba-tiba menjadi tidak masam dan arogan. Dari tadi malam hingga hari ini pertandingannya melawan Chris Zheng, Randy Lu meninggalkan kesan masam dan arogan pada semua orang. Pada saat ini, Randy Lu sangat sopan pada Randahu. "Aku merasa bahwa ini bukan Randy Lu." "Baik, mari kita mulai," kata Randahu. "Master Randa, silakan." Randy Lu mengangguk. Randahu juga tidak sungkan, langsung mengambil Rawstone dan merasakannya. Sekitar 10 menit kemudian, Randahu mendapatkan hasilnya. Pada akhirnya, memiliki ketidakakuratan 12 gram. Mirip dengan Chris Zheng dan Randy Lu pada pertandingan pertama. Kali ini, Randy Lu tidak dalam permainan anak-anak. Randahu tidak memiliki dendam apapun dengannya. Dan dia tidak perlu menghinanya. Dia merasakannya dengan serius. Tetapi hanya 2 menit kemudian, sampai pada kesimpulan dan ketidakakuratannya adalah 8 gram, dan dia dengan mudah memenangkan pertandingan pertama. Randahu tersenyum pahit, dia sudah siap secara mental untuk hasilnya. Dan yang lain melihat Randy Lu masih sangat stabil, ketidakakuratannya masih dalam 10 gram, harus mengagumi kemampuan Randy Lu. Di babak kedua, Randahu telah mencoba yang terbaik. Bahkan bermain di tingkat super, tetapi ketidakakuratannya masih belum terkontrol, masih dalam 10 gram. Pas 10 gram. Di babak ini, hasil akhir ketidakakuratan Randy Lu adalah 7 gram, berhasil memenangkan semifinal, dan memasuki final. Semua orang berpikir, Kota Yuzoda yang tidak banyak dikenal, dan Randy Lu yang banyak dikenal bahkan memasuki final kompetisi batu judi nasional. Babak final ditetapkan pada pukul 2 siang. Waktu ini adalah waktu untuk semua orang untuk makan. Randy Lu makan sedikit dan pergi tidur. Meskipun dia juga tidak menganggap Rahmat di matanya, tetapi siapa yang tahu apakah mereka akan menggunakan trik untuk menjebaknya. Lebih baik mengembalikan energi pikiran terlebih dahulu. Bersambung.